yang umat Islam sepakat bahwa beliaulah suri tauladan. Dan ini kaidah disepakati manusia. Bukan seperti yang Anda amalkan sekarang. Berbeda amalan Anda dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tidak salahnya kami bertahan dalam amalan yang seperti ini. Kan mereka menyerang secara lisan orang-orang yang mengajak kepada mari jadikan Rasulullah SAW uswatun hasanah. Sehingga di dalam perjalanan kehidupannya dia selalu mengejar sesuatu yang menurut dia baik. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala telah memberikan kepada kita semuanya, segala-galanya. Kita dan apapun yang kita miliki, pemberian Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada nikmat apapun yang ada pada kalian, kata Allah, melainkan nikmat itu sesuatu yang datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, semua itu anugerah dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena memang Allah lah yang telah memberikan kepada kita Ar-Razzaq, yang telah memberikan rezeki itu kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang umat Islam sepakat bahwa beliaulah suri tauladan yang terbaik. Suri tauladan yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Secara lisan umat Islam sepakat. Tanyakan kepada umat Islam dimanapun mereka, siapapun mereka, dengan aneka ragam nama dan kelompok, siapa suri tauladan terbaik, semua sepakat menjawab dengan lisan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketahuilah saudaraku, saudariku, bahwa ungkapan lisan apabila tidak diiringi amalan anggota badan, maka yang dinilai oleh Allah adalah amalan anggota badan, bukan apa yang dinyatakan lisan. Perkataan yang tidak sesuai dengan amalan, itulah dia dusta. Perkataan tidak sesuai dengan amalan, itulah dia perkataan dusta. Dan ini kaidah disepakati manusia. Dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Bahkan orang muslim dan non-muslim sepakat perkataan Anda tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, itulah dia dusta. Maka saya mengajak diri sendiri dan mengajak saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat yang sampai kepada mereka suara ini, baik sekarang, langsung, melalui media yang dimudahkan Allah, yang tidak Allah mudahkan untuk umat Islam sebelum kita, generasi-generasi umat Islam sebelum kita. Mari jangan berdusta dalam pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan. Jangan berdusta dalam itu. Jangan hanya sampai kepada pernyataan yang tidak ada dalam amalan. Karena realita nyata, di zaman kita sekarang ini, tidak sedikit kita mengajak kaum muslimin, begini yang diamalkan Rasul Anda sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti yang Anda amalkan sekarang. Berbeda amalan Anda dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, berbeda. Mari tinggalkan amalan Anda untuk mengikuti amalan Rasul Anda. Mereka mengatakan enggak ada salahnya kami bertahan dalam amalan yang seperti ini.
Telinga ini mendengarkan mereka mengatakan amalan yang seperti ini kami lakukan di masjid ini Ustaz, sudah 30 tahun lebih. Baru sekarang kami mendengar bahwa amalan yang seperti ini harus ditinggalkan. Dan alasan-alasan lainnya. Intinya adalah ketika diajak meninggalkan amalan yang tidak sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul kepada amalan yang diamalkan Rasul. Tidak mau. Padahal lisannya mengatakan Rasulullah adalah suri tauladan yang terbaik. Di sini pernyataan lisan tidak sesuai dengan kenyataan dalam amalan. Tidak hanya sampai di situ, bahkan mereka menyerang secara lisan orang-orang yang mengajak kepada mari jadikan Rasulullah SAW uswatun hasanah. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang manusia yang hidup di permukaan bumi ini, kita sebagai seorang insan bisa memilah menurut kita ini yang baik dan ini yang buruk. Melalui ilmu yang telah Allah turunkan, yang kita bisa serap dari syariat Allah, melalui pendidikan, melalui pengalaman, melalui kehidupan, melalui adat istiadat, dan yang lainnya, terkumpul dalam diri manusia. Intinya manusia tanpa terkecuali, dia menilai ini baik dan ini buruk. Walau beraneka ragam cara menilai individu masing-masing, daerah masing-masing, dan generasi masing-masing, dari generasi manusia. Intinya manusia semuanya memiliki sudut pandang kebaikan dan keburukan. Ini terlepas dari baik dan benar dan salah. Semua individu manusia punya sudut pandang, ini menurut saya baik, ini menurut saya buruk. Sehingga di dalam perjalanan kehidupannya, dia selalu mengejar sesuatu yang menurut dia baik. Dan selalu menghindar dari sesuatu yang menurut dia buruk. Akal yang telah Allah berikan, yang membedakan antara kita dengan makhluk-makhluk Allah lainnya, dia gunakan untuk menilai sesuatu yang ada di hadapannya, kemudian menentukan pilihan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin mengajak kaum muslimin kepada beberapa poin yang ada dalam agama Allah. Ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya adalah, belum tentu apa yang Anda katakan baik, itu adalah baik. Dan belum tentu apa yang Anda katakan buruk, itu adalah buruk. Penilaian Anda kepada sesuatu itu baru di tahap penilaian individu pribadi sendiri. Dan hendaknya jangan itu dijadikan patokan utama untuk berbuat dan bertindak. Karena sifat yang seperti ini bisa dimasuki oleh iblis. Dan iblis bermain di dunia itu.